Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agustiawan dengan NPM 2121007. Di sini saya adalah mahasiswa Unbara dan sini saya akan melakukan penyuluhan tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Bahasa tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi, tetapi juga menunjukkan jati diri dan identitas bangsa. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari berlandas pada rasa cinta, bangga, dan setia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ejaan dan EYD, ejaan yang disempurnakan. Dalam penulisan bahasa Indonesia, tentu ejaan sangatlah penting untuk diperhatikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Dikutip dari buku Esai Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia 2020 karya Widya Fitriatiwi, ejaan disebut juga sebagai kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Dari berbagai pengertian tadi, bisa dikatakan kalau ejaan adalah cara dalam menuliskan kata atau kalimat dengan benar, dengan memperhatikan penggunaan huruf serta tanda baca yang benar. Lalu, bagaimana dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan? Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan dalam penulisan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia yang termuat dalam Surat Keputusan Presiden nomor 57 tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan yang disempurnakan atau lebih sering disingkat sebagai EYD adalah aturan dasar ejaan dalam bahasa Indonesia yang hingga sampai saat ini masih digunakan. Sebelum menggunakan EYD, bangsa kita sempat menggunakan yang namanya ejaan Suwandi. Nah, sejak diberlakukannya EYD ada, beberapa penulisan huruf dalam ejaan Suwandi kemudian diubah seperti berikut ini. J menjadi Y, DJ menjadi J, NJ menjadi nya, CH menjadi KH, TJ menjadi C, SJ menjadi SY. Fungsi ejaan, selanjutnya fungsi ejaan. Ejaan tidak semata-mata hanya digunakan untuk menulis kata atau kalimat dengan benar. Ejaan juga memiliki fungsi yang cukup penting dalam penulisan bahasa Indonesia. Menurut Siti Maimunah dalam buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi tahun 2019, berikut fungsi ejaan diantaranya. Yang pertama, sebagai pembakuan dalam membuat tata bahasa agar semakin baku. Kedua, membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Ketiga, sebagai penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia sehingga dalam penulisannya tidak menghilangkan makna aslinya. Keempat, penggunaan ejaan dapat membantu mencerna informasi dengan lebih cepat dan mudah karena penulisan bahasa yang lebih teratur. Nah, jadi itulah pengertian dari ejaan bahasa Indonesia dan EYD, ejaan yang disempurnakan, serta fungsinya. Baik, terima kasih bagi para pendengar atau yang menonton video ini, telah menonton sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.